تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. Allah alam bimuradi nama tundiru angin pasine mamadeni sirah Muhammad man ing wong ittaba kanganmu tiasiman al-Iqra ing Al-Quran wa khosyalan wa diyaman ar-Rahmana ing Allah kang maha Rahman kang maha mikawalas bil ghaibi kelawan tingkah samar. Babashirhu maka ngebungakeun sira Muhammad hu iman bimagfiratin kelawan panghampura wa ajrin karimin lan ganjaran kang mulya. Jadi neja ya Allah ya Muhammad Muhammad indaruka utawi ngamamadeni sira bil Qur'ani kelawan Al-Qur'an la yufidu ikurang medahkeun ya indar illa man amana. Amin. Man wong amanah kang imankeun ya siman billahi ing Allah wa bi risalati kalan kelawan sifat kerasulan sira. Pamanita pamakau te sapa wong iku anu te siman akamal Qur'an ing pirang-pirang hukum Al-Qur'an wal hadis lan hadis. Wa dzakarallaha ta'ala lan nutur ya siman Allah ing Allah ta'ala bil qalbi ing dalam hati wal lisan lan lisan fi halil ibadi dalam tingkah samar. Minal khalqi saking malu wa khopalan wa diyasiman minal adabi saking sisal gaibi kang gaib alladhi akhbara bil Qur'an kang wis ngabaritakeun bihi kelawan adab Al-Qur'an wa Al-Qur'an wal hadis lan hadis. Kaman kana fi hadhil awsaf maka sapa iku ana iku tetep ing dalam hadhil awsaf apa ikilah pirang-pirang sifat. Babasiru maka ngabungakeun sira Muhammad wa iman bi anna Allah ta'ala kalam satuna Allah ta'ala yaghfiru iku ngahampura ya Allah jami'al dzunubi sakabe pirang-pirang dosa siman wa yudkhiluhu dan bakal manjingkeun ya siman wa yudkhiluhu lan bakal manjingkeun ya Allah iman al jannata ing surga wa yutihi lan bakal ngawehkeun ya Allah iman sawaban azimah ing ganjaran kang agung sawaban azimah ing ganjaran kang agung. Melanjutkan pengajian yang kedua, kitab yang kedua Tafsir Yasin, yakni tentang kalam-kalam Allah. Mudah-mudahan dengan sababiah kita ngaji kalam Allah yakni surah Yasin, kita kesinaran kalam-kalam Allah. Kita kesinaran oleh nur Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang terus iman dan yakin akan Al-Quran yang diturunkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan ayat daripada surah Yasin, innama tundiru man ittaba dzikra wa khasyar rahmana bil ghaibi fabashshirhu bi maghfiratin wa ajrin karim. Wallahu a'lamu bi muradihi. Innama pastinya tundiru kamu memberikan peringatan Muhammad man kepada orang ittaba dzikra yang telah mengikuti Al-Quran sebagai pengingat wa khosyar rahmana dan dia takut kepada Allah yang maha pengasih bil ghaibi dengan perkara-perkara yang gaib. Fabashirhu maka berikan kabar gembira kepada dia bimaghfirati kelangan ampunan wa ajrin karimin dan pahala ganjaran yang mulia. Jadi kemarin tentang dakwah Kanjeng Rasul, orang yang sudah dicatat di Lauhul Mahfuz tidak bakal iman kepada Allah dan kepada Rasul sampai kapanpun tidak akan iman. Kanjeng Nabi dakwah ke kaum kufar Quraisy. Dan kufar Quraisy memang dicatat di Lauhul Mahfuz, andaikan tidak akan iman ke Kanjeng Nabi Muhammad
sampai kapanpun gak bakal iman. Contoh Abu Jahal. Abu Jahal mah melihat mukjizat Kanjeng Nabi, bahkan melek-melek di mata. Abu Lahab pun tahu bahwa keponakannya adalah seorang nabi, seorang rasul, tapi ternyata enggak iman, enggak percaya kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita mah alhamdulillah Robil, kita mah enggak pernah sejaman dengan Kanjeng Nabi Muhammad, tidak pernah melihat langsung mukjizat yang terjadi pada Kanjeng Nabi Muhammad. Kemudian kita tidak menolong sepak terjang dakwah Kanjeng Nabi Muhammad, tapi alhamdulillah kita kesinaran hidayah dari Allah, yakni nur Kanjeng Nabi Muhammad, sampai kita iman kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah nikmat yang luar biasa. Jadi kita mah bersyukur tidak sebagaimana Abu Jahal. Kita bersyukur tidak sebagaimana Abu Lahab. Kita bersyukur tidak sebagaimana kaum kufar Quraisy, kaum musyrikin Mekah, yang mana melihat langsung Kanjeng Nabi tapi tidak iman. Itulah, jadi sama saja Kanjeng Nabi memberikan peringatan atau tidak kepada kaum-kaum yang tidak ada hidayah di dalam hatinya, mah gak bakal iman. Makanya kata Allah, innama tundiru man ittaba'a dzikra. Wahai Muhammad, tundiru, pastinya kamu harus memberikan peringatan man ittaba'a dzikra bagi orang-orang yang ikut kepada adzikr Al-Qur'an. Jadi siapa yang harus diberikan peringatan? Peringatan itu bakal berfaedah, bakal ada manfaatnya kalau bagi orang yang percaya. Kayak kita ngundang kiai untuk ceramah, kemudian masyarakat yang hadir di tempat tersebut emang siap mau nerima ceramahnya eta kiai, eta omongannya, walaupun dikit atau banyak bakal diterima. Tapi sebaliknya ketika kiai diundang, kemudian masyarakat enggak ada yang menerima kehadiran kiai tersebut, walaupun ngomong sampai berbusa-busa, ngadalil ayat Quran maupun hadis bermacam-macam, sampai pun misalkan andaikan 2 jam 3 jam, tapi masyarakat enggak ada yang menerima, artinya eta sia. Makanya bicara iman teh bicara hidayah. Makanya kemarin bicara masalah orang yang iman mah, andai kata tidak diberikan peringatan sudah percaya. Andai pun diberikan peringatan emang sudah percaya. Nah inilah kata Allah, tundir man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Jadi berikan peringatan ke orang-orang yang mau ikut kepada Al-Quran. Berikan peringatan man khasyar rahman, orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah bil ghaib, ketika dalam keadaan sendiri maupun beramai-ramai. Fabasyiru, maka berikan kabar gembira kepada mereka yang percaya ikut hukum-hukum Al-Quran, kemudian takut kepada Allah. Apa kabar gembiranya? Bimagfiratin, bakal dapat ampunan dari Allah, wa ajrun karim, dan bakal mendapatkan pahala yang mulia. Yani maksudnya Allah ya Muhammad, wahai Muhammad, indaruka bil Quran la yufidu, memberi peringatannya kamu dengan Al-Quran, menyampaikan kalamullah, wahyu yang diterima melalui malaikat Jibril disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Eta la yufidu, wahai Muhammad, gak bakal ada faedahnya kamu memberikan peringatan. Ilaman amana billahi wa birisalatika, kecuali bakal berfaedah eta teh peringatan kamu hanya bagi orang-orang amana billah, yang iman kepada Allah, wa birisalatika, dan kepada kerasulanmu wahai Muhammad. Ada orang iman ke Allah, ada orang percaya akan kamu seorang nabi, seorang rasul, maka kamu memberikan peringatan tentang Al-Quran, barulah bagi mereka ada faedahnya.
Maka pamanita ba'akamal Quran, maka siapa orang yang mengikuti hukum-hukum Al-Quran wal hadis dan hukum-hukum hadis, wa dzakarullah ta'ala bil qalbi, dan dia selalu ingat kepada Allah di dalam hatinya, wal lisan maupun lisannya selalu zikir kepada Allah, fi halil ghibah, dalam keadaan sendiri, minal khalqi, terjauh daripada makhluk, wa khofa minal adabil gaib, dan takut akan siksa yang bakal datang, alladzi akhbara bil Quran, yang telah disampaikan oleh Al-Quran wal hadis maupun hadis. Paman kana fi hadil awsafu fabashirhu bi annallaha ta'ala yaghfiru jami'a dzunubi, maka orang yang memiliki sifat tersebut, maka sampaikan berita gembira kepada mereka wahai Muhammad, bahwa Allah yaghfiru jami'a dzunubi, Allah bakal ampuni seluruh dosanya, wa yudkhilul jannah, bakal dimasukkan ke surga, wa yutihi sawaban azimah, dan memperoleh pahala yang besar. Jadi ayat ini ada sifatan-sifatan orang-orang yang bakal selamat. Jadi di sini dimuat satu sifatan orang yang bakal diampuni dosanya, nanti di akhirat bakal masuk surga, bakal memperoleh pahala yang besar. Ayat ini menyatakan pertama, sifatan orang yang bakal bahagia tersebut, satu adalah man amana billah, orang yang iman kepada Allah. Mana? Manit taba'al dzikra. Satu. Nah, kita alhamdulillah iman kepada Allah, kita bakal mendapatkan kabar gembira, bakal diampuni dosa-dosanya. Terus mana lagi, wa khasyar rahman, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Kita iman ke Kanjeng Nabi Muhammad birisalatika, iman ke Kanjeng Rasul, ini pun menjadi wasilah bakal mendapatkan kebahagiaan. Mana bentuk kebahagiaannya? Satu, bakal diampuni dosa. Dua, bakal dimasukkan ke surga. Tiga, bakal diberikan pahala yang berlipat ganda. Nah, alhamdulillah kita udah kesifatan dua, iman ke Allah, satu, kedua iman ke Rasul. Yang ketiga, siapa lagi yang bakal diampuni dosanya oleh Allah, bakal dimasukkan ke surga dan bakal mendapat pahala besar, adalah pamanittaba ahkamal Quran, orang yang mengikuti hukum Al-Quran wal hadis dan hukum hadis. Jadi orang yang memakai hukum Al-Quran hadis, siapa? Yang ngaji. Yang ngaji mah ingin mengikuti hukum-hukum Al-Quran, ingin mengikuti hukum-hukum hadis. Nah, ini kita ngaji, kita bicara hukum, eta kan keluar dari Al-Quran. Kita belajar hukum fikih keluar dari hadis. Nah, kita belajar berarti pamanittaba ahkamal Quran, etalah apa janji Allah? Fabasyirhu bimaghfirati wa ajrin. Makanya yang ngaji mah, yang ketika nurut akan hukum Al-Quran, berusaha ngikutin hukum, jadi melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, kemudian hadis-hadis Kanjeng Rasul pun berusaha dilaksanakan, jadi kesunahan-kesunahan. Nah, eta janji Allah. Maka orang yang kesempatan mengikuti hukum Al-Quran maupun hadis, bakal diampuni seluruh dosanya, bakal dimasukin ke surga, bakal diberikan pahala yang besar. Tuh, satu, iman kepada Alhamdulillah. Dua, iman ke Rasul. Nah, pegang eta mah jangan apa yang ngobrol. Yang ketiga, ngaji, belajar hukum Al-Quran, hadis, belajar hukum agama. Tiga, pegang. Yang keempat, golongan yang bakal selamat daripada medan akhirat, yakni bakal diampuni dosanya, dimasukkan surga, bakal diberikan pahala besar, adalah wa dzakarallaha ta'ala bil qalbi wa lisan fi halil ibah. Nah, yang keempatnya adalah golongan-golongan yang hatinya selalu ingat kepada Allah. Ketika dagang mau ngurangin timbangan, ingat ke Allah, kagak jadi. Ketika kerja mau korupsi, kagak jadi.
Kemudian mau belanja di jengkol niat mau ngantomin ke baju kagak. Nah, jadi kalau yang hatinya ada Allah. Nah, selamat apa enggak tentu itu. Selamat, kita dijanjikan bakal mendapatkan surga. Jadi golongan yang hatinya selalu ingat kepada Allah, lisannya juga selalu zikir kepada Allah. Mana lisan yang zikir mah, makanya lisan kita biasain lumrahin ngucap-ngucap kalimah-kalimah yang bagus. Kalau kita melihat itu perkara yang kita takjub, kita heran, kita sunah ngucap masya Allah. Kemudian kalau kita memulai pekerjaan baca bismillah. Kemudian kalau selesai melakukan pekerjaan yang bagus mengucap alhamdulillah. Kita melakukan perkara ketelanjuran, ternyata pekerjaan tersebut tidak bagus dan ada di dosa, kita mengucap astagfirullah. Tah eta ketika lisannya mengucap kalimah-kalimah yang bagus, selalu ingat ke Allah, maka eta menjadi wasilah bakal diampuni dosa-dosanya. Makanya biasain kita mah jangan ngomong segala barang laki disebut. Ya, kaget, ditolak kaget, laki apa barang lakinya disebut berulang-ulang. Kalau nggak begitu, barang dirinya disebut-sebut. Nah, yang bagus mah adalah Allah. Kaget itu, Allah. Tahu asal, Allah. Eta ngelihat ada anak cakep, masya Allah, jangan busuk-busuk. Busuk. Masak dulu. Nggak enak masak dulu. Nah, masya Allah, ada lelaki lewat depan rumah kita, mukanya bercahaya, pantang luar biasa, kita ngucapnya masya Allah. Kita ngelihat kesenangan perkara yang kita pandang ternyata itu luar biasa, kita ngucap subhanallah. Kita ngomong ketelanjuran salah, kita iringin langsung dengan astagfirullah. Tadi ngomong barang laki kita langsung susul ngucap astagfirullah. Habis astagfirullah kaget lagi ngucap barang laki lagi, istighfarin lagi. Saya begitu kan. Nah, sebab golongan-golongan yang bakal diampuni dosanya oleh Allah adalah orang yang hatinya senantiasa ingat kepada Allah. Lisannya pun terus selalu zikir kepada Allah, bihalil gibah, baik dalam keadaan dia sendiri minal khalqi daripada makhluk. Yani dia sendirian selalu ingat kepada Allah. Nah, kita makan kadang masih beda. Kita mah kadang kalau rame-rame mah bawa tasbih Allah. Giliran lagi sendiri mah giliran lagi di kumpulan mampu alim. Tasbih lagi ngeriung mah, tasbih bawa yang 1000. Terus banyak orang, pas nggak ada orang mah, iya, orang mana? Dan mah nggak masuk golongan wajah barotala bil qalbi. Jadi orang-orang yang hatinya lempeng Allah, lisannya Allah mah, eta nanti nggak ngaruh. Jadi dia mah mau keadaan rame-rame maupun sendiri, tetap dia mah hatinya ke Allah. Hebat mah. Makanya yang paling bagus mah, kalau kita duduk bareng dengan orang banyak, bagusnya kita merem. Tidur di waktu banyak orang, bagusnya. Jadi orang mah. Terus bangun ketika tidak ada orang. Kita terbalik kan? Ada orang mah, mata ibu. Giliran nggak ada orang mah tidur. Susah terbalik. Ketika banyak orang tidur. Makanya kalau kita lihat adab-adab ulama, kan, kalau banyak orang diundang begitu duduk, dia mah duduk biasa. Diam. Kadang tidur. Selamat. Tapi ketika sendiri kudunya bangun. Jadi supaya orang nggak ada yang tahu dia lagi ibadah. Ini ibadah diangsong-angsong ini gua nih.
Wah, gue mah sholat kalau nggak sholat qobliyah, puyeng bala gua. Oh, eta qobliyah, Allahu Akbar. Masih ada yang di samping, Allahu Akbar. Ada lagi ketiga, masih ada kebayang, Allahu Akbar. Terus, padahal ada samping musola ada pun jambu, ada karung ngebayang-bayang lewat lah. Lewat ya, Allahu Akbar. Sangkanya ada orang eta. Oh, eta. Pasti kata beres sholat, sial, kalau begitu gue sholat dari jangan terus. Karung ini mah. Berarti kan ngomong tentang situ. Nah, ini pun adalah golongan-golongan. Jadi yang bakal selamat yang ketika sendiri maupun bareng-bareng sama, nggak ngaruh. Makanya kita pun begitu bagus sama hati lempengin. Kalau kita ada yang nyakitin, nggak usah ngebales. Makanya Sayyidina Abu Bakar pernah Sayyidina Abu Bakar ada yang ngolok-ngolokin Sayyidina Abu Bakar. Diomongin Sayyidina Abu Bakar. Diomongin Kanjeng Nabi di sisi Sayyidina Abu Bakar. Nah, Kanjeng Nabi dilihat oleh Sayyidina Abu Bakar senyum-senyum aja. Kata Sayyidina Abu Bakar, saya dikatain tuh Kanjeng Rasul ketawa-ketawa aja. Kemudian Sayyidina Abu Bakar ngebales olok-olokannya itu. Olokan-olokan tersebut dibalas oleh Sayyidina Umar. Kanjeng Nabi pergi. Beres begitu Sayyidina Umar nyamperin, Tuan, tadi waktu saya dikatain sama orang, Tuhan mesem-mesem aja. Emang kenapa? Terus ketika saya balas itu orang yang ngatain saya, kenapa Tuhan kabur dari saya? Katakannya Nabi, kenapa ketika kamu dikatain sama orang, aku ada di sampingmu, aku mesem? Sebab ketika itu malaikat mengaminkan doa-doa. Malaikat kumpul mengitari dirimu. Maka aku sih. Tapi ketika kamu ngebales orang yang nyakit, orang yang ngatain kamu, itu malaikat semua pada kabur. Malaikat kabur, aku juga ikut kabur. Jadi kalau diomongin, nggak usah dibahas. Itu malaikat kumpul memohonkan ampunan buat kita. Makanya bersyukurlah orang yang hidupnya selalu dikatai. Alhamdulillah. Jangan pengen dalam orang. Alam mah nggak untung dalam mah. Mendingan diomongin. Jadi kita mah jangan panas kalau diomongin, jangan panas. Kita mau diomongin panas dan kuping. Iya, kita mau diomongin. Dia mau ngomongin kita ayam lu, kita mau ke dia monyet. Atau samanya udah begitu. Nah itu mah malaikat juga ngelah. Jadi dikatain kagak khawatir, kagak ngaruh. Ketika di alam juga kagak ngotot. Maksudnya melah standarnya. Karena ada di dalam pantatnya pot-potan kan. Oh Allah Ta'ala. Jadi di alam kagak bangga, disakiti kagak khawatir, dimusuhin kagak marah, kagak biasa, nggak berubah tahnya hebat begitu. Udah hebat begitu. Eta yang bakal luhur mah. Nah inilah. Jadi ketika dalam keadaan apapun, udah kita mah balikin ke Allah, pikirin hati, ingat kepada Allah. Oh hebat lah, jadi wali. Ibu-ibu nih hatinya suruh Allah jadi wali udah. Oh hebat aja udah. Hatinya ingat Allah terus mah Allah pesan Allah terus nggak berhenti hebat sebab bakal dijanjikan ya firu jami'al dzunubi, dosanya bakal diampuni oleh Allah seluruhnya. Nah terakhir, mana sifatan orang yang bakal dapat kabar gembira, diampuni seluruh dosa, bakal masuk surga dan diberikan pahala yang besar adalah man khofa minal adzabil ghaib, adalah orang yang takut akan siksa. Inilah. Jadi bicara hidup, kita semuanya butuh hidup, tapi kita ada zat yang maha hidup, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita mah terus arahin diri kita supaya terus menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara menerima hidayah Allah? Nah ini bentuk kita kumpul di majlis taklim adalah untuk menambahkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala.
makanya hati yang keras apapun bakal menjadi lemes kalau biasa duduk di majlis ilmu. Makanya di antara obat hati adalah mujalasatul ilmi, duduk bersama dengan ahli-ahli ilmu. Duduk di majlis talim itu ngobatin hati yang keras menjadi lunak. Mana hati keras menjadi lunak? Tadinya mah bini ngomelin laki mulu, pas udah ngaji mah ngomelnya rada rendah, pelan tuh pesononya sering ngaji hilang, lakinya yang banyak ngomong karena lakinya belum ngaji. Kemudian lakinya ngaji berubah, akhirnya nggak ngomel-ngomel, timbulnya kasih sayang. Eta hasil ngaji. Cuma itu tadi ada orang yang pengen diobati, ada orang yang nggak nerima diobati. Ketika ngaji ada dua golongan, ada golongan yang pengen diobatin, ada golongan yang nggak pengen diobatin. Kayak kita daftar ke rumah sakit, jadi ini rumah sakit nih, jadi buat ngobatin sebenarnya mah datang ada yang pengen diobatin, eta bakal baik. Nyata kesini mau ngapain? Ngaji saya dari bodoh supaya pinter, dari jelek supaya cakep, ibadah saya, eta bakal bisa. Tapi kalau ngajinya, ngaji mau? Iya, ngapain? Pengen namanya ada iseng di rumah. Awas kan. Ngaji yang model begitu mah namanya datang bukan pengen diobatin, eta nggak bakal nerima nasihat. Bagaimana ada orang datang ke rumah sakit, ada yang pengen diobatin, ada yang cuma nganter doang. Pertanyaannya, yang bakal baik yang mana? Yang pengen diobati. Dia mah padahal lagi sakit, dia mah datang enggak, gue ngantar orang rumah. Lu sedang sakit sama? Sakit gue ya hari rumah. Lu ngapain obat sih? Pas dia diobatin baik, dia mah karena ngapain diobatin kalau baik-baik. Macamnya begitu. Ada orang ngaji kagak pinter-pinter, ada. Ada orang ngaji bakal pinter. Bagaimana caranya? Etalah ngajinya memang siap pengen menerima ilmu. Makanya mudah-mudahan kita semua golongan-golongan yang tergolong dalam ayat ini, yakni golongan yang senantiasa ingat kepada Allah, ingat kepada iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, dan senantiasa melaksanakan hukum-hukum dan berusaha untuk kuat melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan seluruh perintah dan meninggalkan larangannya. Dan kita tergolong hati kita senantiasa ingat kepada Allah, diberikan kemudahan untuk zikir kepada Allah, dan lisan kita diberikan kemudahan untuk mengucap kalam-kalamullah, dan kita semua tergolong hamba-hamba Allah yang senantiasa diberikan rasa takut akan siksa-siksa yang bakal nyata di akhirat, yang bakal digambarkan bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semuanya dengan wasilah kita mempelajari hukum-hukum Allah, mempelajari hukum-hukum Al-Quran maupun hadis, diampuni dosa-dosa kita, dan kita semuanya mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak nanti di yaumil qiyamah kita bersama guru-guru kita, dan guru-guru kita pun dikumpulkan dengan para guru-gurunya, terus nyambung sampai dikumpulkan di bawah naungan bendera junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita pun bareng-bareng masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bi barakatil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa barik wa sallim wa radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim siddiqina wa salihin wa hasuna ulaika rabbika billahi aliman. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.